Yang keempat, makna daripada minggu palem ini. Kita belajar dari kehidupan Yesus. Lukas 19 ayat 41. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang diperlukan untuk damai sejahteramu. Tapi sekarang hal itu tersembunyi bagimu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Sungguh kadang-kadang sebuah paradoks diperhatikan dari cerita, di mana ketika orang-orang memuji Yesus, menghampar pakaian mereka, mereka melambai-lambai dengan daun palem. Daun palem lambang daripada kemenangan. Jadi kalau seandainya orang datang kepada kita membawa daun palem, lambang daripada kita menang atas pertempuran. Yang paradoks setelah orang memuji-muji Yesus, orang bersorak ketika Yesus melihat kota Yerusalem. Yesus langsung menangis dan berdoa syafaat untuk kota Yerusalem. Bapak Ibu, ternyata ketika saya pelajari firman Tuhan, Yesus itu menangis di dua tempat. Dalam Alkitab kita mendapati setidaknya ada dua peristiwa saat Yesus menangis. Yang pertama, peristiwa pertama, Yesus menangis ketika Yesus ketemu dengan Lazarus, di mana dia selama 6 bulan tinggal di Yerusalem, tinggal di rumah Lazarus. Kakaknya adalah Marta dan Maria. Dan ketika Lazarus meninggal, ketika Lazarus dikubur, Yesus kemudian menangis. Dia betul-betul sedih. Ternyata orang yang dia kasihi passed away, meninggal. Dan disitulah Yesus kemudian berdoa dan kemudian Lazarus dibangkitkan. Yang kedua, peristiwa dalam Alkitab Yesus menangis, yaitu saat Yesus dipuji-puji. Setelah Yesus dipuji-puji, kemudian dia melihat kota Yerusalem, dia menangis. Kenapa? Karena orang-orang di kota Yerusalem menolak keselamatan. Orang-orang di kota Yerusalem justru tidak menerima Mesias. Justru orang-orang di kota Yerusalem, mereka menolak juru selamat dalam hidupnya. Yesus menangis bukan karena Yesus tidak punya uang. Yesus menangis, yang menarik di sini bukan karena Yesus ditolak. Yesus menangis di sini bukan karena Yesus disalib. Alkitab berkata ketika Yesus diludai, ketika Yesus dimahkotai duri, ketika Yesus dipecut, ketika Yesus ditombak, ketika Yesus bahkan dipaku, Yesus tidak menangis. Bahkan Yesus mengampuni mereka yang melukainya. Yang menarik, Yesus menangis bukan karena kebodohan, bukan karena dosa, karena Yesus tidak bikin kebodohan, Yesus tidak bikin dosa. Yesus menangis bukan karena kekurangan, Yesus menangis untuk orang lain. Satu gambaran hari-hari ini di masa badai melanda. Saatnya kita bukan menangis karena kita nggak punya duit, karena kehilangan pekerjaan, karena bisnis kita nggak jalan, karena keluarga kita sakit, karena kita telah tinggalkan orang yang kita kasihi. Tapi kita belajar untuk menangis untuk kepentingan orang lain, agar mereka dihibur, agar mereka ditolong. Kita menangis, berdoa syafaat untuk kota dan bangsa kita, agar tangan Tuhan tercurah. Karena doa syafaat artinya saat manusia berdoa atas nama orang lain. Berdoalah sikap hati, aku gak bisa tanpa Tuhan. Firman Tuhan berkata, bersukacita dengan orang bersukacita dan bersukacita dengan orang yang bersukacita. Hari-hari ini jangan bersukacita hanya karena kita kekurangan, hanya karena kita susah. Tapi mari arahkan duka cita kita kepada orang lain. Karena orang yang bersukacita, Matius pasal 5, akan dihibur, akan dikuatkan, akan diberikan kebahagiaan. Saatnya dimana kita sekarang hari-hari ini banyak bersyafaat bagi kota dan bangsa, bersyafaat bagi mereka yang kehilangan keluarganya, bersyafaat buat garda depan kita, yaitu para medis. Dan saya percaya ketika kita mulai bersyafaat, Tuhan akan turun tangan dan bekerja. Bukan cuma bekerja bagi orang lain, Tuhan juga akan bekerja buat kita. Karena orang yang bersukacita akan dihibur. Bukan bersukacita karena kepentingan kita, bukan bersukacita karena kebodohan kita, bukan bersukacita karena kesalahan dan dosa-dosa kita. Kita bersukacita karena kepentingan orang lain, agar mereka diselamatkan. Saya percaya ketika kita melakukan keempat hal, di mana lewat minggu palem ini kita belajar yang pertama, untuk kita tidak menolak
rencana Tuhan. Sekalipun kita harus melewati badai. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dan mendatangkan kebaikan. Yang kedua, belajar untuk melibatkan orang lain. Bekerja sama dengan orang-orang sekeliling kita, maksud dengan Tuhan. Karena ini akan menolong kita, memampukan kita untuk bisa melewati keterbatasan kita. Yang ketiga, kita belajar untuk bisa melewati badai. Lewat makna minggu palem ini, kita harus belajar tetap hidup sederhana. Kita belajar untuk bisa jadi pembawa damai. Karena orang-orang belajar hidup sederhana, dia bisa limpah bagi orang lain. Dan yang keempat, kita belajar untuk kita bisa melewati masa badai lewat makna minggu palem ini, yaitu kita belajar untuk tidak menangisi diri kita, tapi kita menangisi orang lain. Seperti Yesus menangisi Lazarus yang telah meninggal dan menangisi kota Yerusalem. Kita juga belajar untuk menangisi mereka-mereka yang kehilangan keluarganya. Menangisi yaitu mereka yang sedang ada di garda depan. Menangisi buat para pemerintah kita yang terus bekerja dengan tanpa lelah, tidak ada libur untuk bisa melawan corona. Dan kita juga bersyafaat untuk keluarga kita, bersyafaat untuk orang-orang yang belum diselamatkan. Saya percaya ketika kita melakukan 4 hal ini, maka hidup kita jadi berkat buat orang lain, dan Tuhan pasti memberkati kita. Luar biasa bahwa kita semua telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Live a better life. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.